Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semua baik ya, sehat selalu dan jaga kesehatan. Jangan lupa karena angin di luar lagi kurang bersahabat ya. Oke, pada kesempatan kali ini dan pada pelajaran otomatisasi tata kelola kearsipan dengan pengajar Veranita Effendi SE, kita akan membahas di pertemuan kedua ini tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Pengertian norma, standar, dan kaidah kearsipan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Lalu, apa itu standar kearsipan? Standar kearsipan adalah norma, aturan, atau persyaratan yang dijadikan acuan yang biasanya berupa dokumen formal agar keseragaman dalam pelaksanaannya. Oke, di sini ada prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Tanpa adanya prosedur, semua tidak akan berjalan dengan semestinya. So, kalian ketika melakukan sesuatu harus menggunakan prosedur. Bukan hanya di kearsipan saja. Ketika kalian menjalankan apapun, pekerjaan apapun, kalian harus menggunakan prosedur agar pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan baik. Kemudian ada kaidah kearsipan. Apa sih Bu kaidah kearsipan? Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematis. Next ya. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan kearsipan. Yang pertama ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Kemudian ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Next, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Lalu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Next, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Di sini ada peraturan lanjutan ya teman-teman, lanjutan yang slide barusan. Ya, ada Surat Edaran Nomor SE/01/1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan pelatihan peraturan pemerintahan tentang penyusutan arsip. Next, ada Surat Edaran Nomor SE/02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Lalu, kita harus mengenali tentang lembaga kearsipan. Kita harus kenali teman-teman. Nah, yang pertama ada ANRI. ANRI itu apa sih? ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada Arsip Daerah Provinsi. Kemudian ada Arsip Daerah Kabupaten dan yang terakhir ada Arsip
perguruan tinggi. Lalu di sini pun ada masalah nih teman-teman. Masalah-masalah dalam kearsipan, yaitu yang pertama, arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Kemudian ada arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Kok bisa ya? Bisa. Nah, nanti kita akan cari jawabannya ya. Lalu arsip hilang. Dan pegawai arsip yang tidak terlatih. Lalu masalah kearsipan pun tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. Ya begitu masalahnya. Apabila tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu ini tidak ada, maka arsip akan hilang, arsip akan pinjam dan tidak dikembalikan, dan itu menjadi masalah. Lalu peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Lalu bagaimana sih cara pemecahan dari masalah tadi? Oke, pertama menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Yang kedua, membuat peraturan prosedur pinjaman sehingga arsip tersebut yang telah dipinjam dapat kembali lagi sesuai dengan tanggal kesepakatan atau tanggal yang sudah ditentukan dari pihak arsipnya. Lalu mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Sehingga arsip-arsip tidak akan hilang ya teman-teman apabila dikendalikan dengan ketat. Lalu mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan secara rutin. Di sini gunanya kita melakukan perawatan terhadap arsip sehingga arsip ini nantinya tidak akan rusak nih teman-teman. Terjaga sesuai dengan kegunaannya. Oke. Lalu ada menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memahami syarat. Melatih kompetensi petugas kearsipan dan mengadakan penyusutan arsip. Apabila arsip tersebut sudah tidak digunakan dan sudah tidak diperlukan, kita harus mengadakan penyusutan arsip dan kita pun harus melatih kompetensi petugas kearsipan. Nah, atau petugas kearsipan ini harus terlatih ya teman-teman, agar semuanya berjalan sesuai prosedur. Syarat-syarat pegawai arsip, kita ambil secara umum saja ya. Yang pertama, berpendidikan minimal sekolah menengah atas ataupun kejuruan. Yang kedua, ada mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan pada khususnya dan administrasi pada umumnya. Next, syarat kepribadian pegawai arsip. Yang pertama, sikap yang mencerminkan individu yang disiplin, jujur, ramah, dan bertanggung jawab. Kemudian sikap profesional dalam bekerja. Memiliki kemampuan kreatif yang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan. Di sini ada tugas yang kalian harus kerjakan ya teman-teman. Seperti biasa kalian kerjakan dan kumpulkan. Terima kasih teman-teman. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan WhatsApp personal chat ke Ibu ataupun via grup. Jangan malu-malu ya teman-teman, kita semua wajib berdiskusi agar yang tidak mengerti menjadi mengerti. Oke, Ibu mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.